Di akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya penyakit baru. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus, atau dalam bahasa Indonesianya sering kita sebut dengan virus corona. Tak sedikit orang yang meninggal akibat terjangkit virus tersebut. Lantas, tahukah kamu apa itu coronavirus? Coronavirus atau virus corona adalah suatu jenis virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis dari virus corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, mulai dari demam, batuk, pilek, hingga menyebabkan penyakit seperti SARS, MERS, dan penyakit yang baru saja ditemukan, yaitu novel coronavirus atau COVID-19. Lalu, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease, dan 19 atau 19 merupakan angka penemuan penyakit tersebut, yaitu di tahun 2019. COVID-19 pertama kali mewabah di Wuhan, China. Dan hingga saat ini, COVID-19 sudah menyebar luas di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Penyakit ini menimbulkan dampak di berbagai bidang, seperti di bidang perekonomian, bidang budaya, bahkan dunia pendidikan pun mengalami imbasnya. Salah satu dampak COVID-19 dalam bidang pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari rumah, atau kita kenal dengan sistem belajar daring. Banyak negara yang telah mengharuskan siswanya untuk belajar dari rumah, mulai dari jenjang anak-anak hingga jenjang perguruan tinggi. Begitupun dengan Indonesia. Indonesia telah mengharuskan siswanya untuk belajar daring mulai tanggal 16 Maret 2020. Kenapa harus belajar dari rumah? Padahal belajar di sekolah atau di luar rumah kan lebih menyenangkan. Bisa bertemu teman, guru, belajar kelompok, dan lain-lain. Nah, saat ini negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Salah satu upaya untuk memutus penyebarannya yaitu dengan belajar dari rumah. Dengan belajar dari rumah, kita dapat mengurangi kontak langsung dengan orang lain, yang bahkan kita sendiri tidak mengetahui apakah orang tersebut menderita COVID-19 atau tidak. Selain itu, ukuran virus corona sangat kecil, hingga perlu alat bantu untuk melihatnya. Karena sangat kecil, kita tidak tahu di mana keberadaannya. Bisa jadi dia menempel di meja, rak buku, pensil, tangga sekolah, ataupun di kendaraan umum. Kalau kita menyentuh barang-barang tersebut, virus tadi bisa menempel pada tangan kita. Kemudian, jika tangan yang terkena virus tadi menyentuh wajah, maka virus tersebut bisa masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut. Bahaya bukan? Oleh karena itu, agar terhindar dari virus corona, kita diharuskan untuk belajar dari rumah saja. Dengan belajar dari rumah, kita bisa membantu para dokter agar tidak kewalahan dalam menangani pasien COVID-19. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem belajar daring. Kelebihan sistem belajar daring adalah memicu percepatan transformasi pendidikan, banyak muncul aplikasi pembelajaran online, banyak seminar maupun kursus gratis, munculnya kreativitas baru,
kolaborasi antara orang tua dan guru dalam mendidik siswa, dan penerapan ilmu di tengah keluarga, serta membangun mental yang positif. Kekurangan pada sistem belajar daring adalah penguasaan teknologi yang masih rendah, keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet, serta biaya. Kekurangan yang lainnya yaitu cepat merasa bosan. Lalu, bagaimana caranya agar tetap menyenangkan saat belajar di rumah? Tonton video kami selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami ya. Stay tune terus di channel YouTube kami. Dan nantikan video kami selanjutnya. Tetap semangat belajar meskipun di rumah aja.